Medi. Hai Miss, Miss lagi ngapain? Ini Miss Debbie lagi baca sebuah cerita nih tentang seorang anak bernama Kera dan juga keluarganya. Mereka sedang mengalami kelaparan, sudah berbulan-bulan mereka nggak makan. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang bertuliskan Adra datang kemudian membagikan mereka makanan. Akhirnya Kera dan juga keluarganya bisa dapat makan lagi. Oh iya Miss, ceritanya seperti cerita dalam Alkitab ya? Benar, di Alkitab juga Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia dan memberikan makanan. Kamu mau tahu ceritanya? Mau banget Miss. Ayo kita ajak teman-teman untuk saksikan di Mesbah Cilik. Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan di Israel. Ladang sudah menjadi kecoklat-coklatan dan mati. Pepohonan yang sudah kering berdiri di tengah panasnya hari. Sungai dan anak sungai sudah kering. Dan akhirnya bahkan sungai Kerit di mana Elia bersembunyi dari Raja Ahab juga kering. Tetapi Allah masih memelihara Elia. Pergilah ke Sarfat. Allah berkata, "Aku sudah mengatakan kepada seseorang untuk memeliharamu." Lalu Elia meninggalkan Israel dan mengadakan perjalanan lebih dari 100 mil jauhnya ke negeri yang lain. Di sana, di gerbang Sarfat, seorang janda sedang mengumpulkan ranting. Wanita itu sedang pergi ke tempat pengambilan air. Tetapi dia berhenti ketika Elia meminta roti kepadanya. "Saya tidak punya roti," wanita itu berkata. "Yang saya miliki segenggam penuh tepung dan sedikit minyak. Saya sedang mengumpulkan kayu bakar, sehingga saya dapat membakar beberapa roti untuk anakku dan saya sendiri. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." "Jangan takut," kata Elia. "Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Wanita ini bukanlah orang Israel, tetapi dia percaya kepada Allah. Maka terjadilah tepat seperti yang dikatakan Elia. Dia pergi ke rumah bersama dengan perempuan itu dan dia membuat beberapa roti untuk Elia. Setelah hari itu, kapan saja dia mau membakar roti, maka sudah ada cukup tepung dan minyak. Mukjizat yang Allah gunakan untuk menyelamatkan Elia juga untuk menyelamatkan kehidupan wanita ini dan anaknya. Beberapa saat kemudian, anak dari wanita ini jatuh sakit dan meninggal. Pikiran pertama wanita ini adalah, Allah sedang menghukumnya. "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah?" Wanita itu berteriak, "Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Tentu saja bukan Allah yang menyebabkan anak wanita ini mati. Kasih karunia Allah membawa kehidupan. Kasih karunia Allah telah memelihara mereka bertiga dari kematian. Dia membawa anak tersebut ke ruangnya dan membaringkan di atas tempat tidur. 3 kali dia merentangkan tubuhnya di atas tubuh anak itu. 3 kali dia memohon kepada Allah, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Allah dengan segera menjawab permohonan Elia. Lalu anak lelaki itu hidup kembali. Allah juga memedulikan setiap masalah dalam kehidupanmu. Meskipun hal-hal buruk terjadi, Allah masih tetap mengasihimu. Dia ingin agar engkau percaya kepadanya. Dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu sama seperti dia memelihara Elia dan janda di Sarfat.
lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Debbie dan Medi, hari ini kita akan melakukan apa, Miss? hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen yang sangat menarik. Nah, di sini ada 2 gelas bening, ada gula pasir dan juga air hangat. Pertama, apa yang akan kita lakukan, Miss? Pertama, kita akan tuangkan air hangat ini ke dalam kedua gelas yang bening. Oke. Nah, sekarang Miss Debbie akan masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas yang kedua. Nanti Medi tolong aduk ya. Oke, Miss. Nah, kira-kira gelas yang mana yang airnya terasa manis dan kemana gula itu pergi? Gelas kedua yang manis, Miss, dan gulanya larut. Betul sekali, Medi. Nah, eksperimen kita pada hari ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nih, seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 12 yang berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi jika kita berbuat baik dan tidak egois, maka kita itu sedang memancarkan kasih Kristus. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita akan seperti gula ini. Kita tidak terlihat, tapi kita bisa membagikan kasih kepada orang lain. Seperti gula yang tidak terlihat, tetapi membuat air ini terasa manis. Terima kasih, Miss, untuk pelajaran yang sangat baik ini. Sama-sama, Medi. Demikian Aksi Cilik kita pada hari ini. Sampai bertemu di Aksi Cilik berikutnya. Bye! Lebih kasih Tuhan kepadamu, di sini ku sembah dan berdoa. Inilah doaku, lebih kasih Yesus kepadamu, ya Tuhanku. Dulu aku cari dunia ini, sekarang hanya Tuhan yang ku cari. Inilah doaku, lebih kasih Yesus kepadamu, ya Tuhanku. Walau hidup susah kan ku tempuh, indahlah kasih-Nya di hidupku. Nyanyi bersamaku, lebih kasih Yesus kepadamu,
Hai Sobat Cilik Hope Channel. Pernahkah kamu mendengar tentang orang yang bisa sangat peduli dengan orang lain tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasannya? Maksudnya seperti apa? Jadi, itu disebut selfless. Sifat seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka lebih fokus pada kebahagiaan atau kebutuhan orang lain daripada keuntungan pribadi mereka. Membantu seseorang hanya karena ingin meringankan beban mereka, bukan karena mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Tepat sekali. Selfless itu seperti memberi dengan tulus tanpa berharap mendapat balasan. Manfaatnya besar loh. Dengan bersifat seperti itu, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, merasa lebih bahagia, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekitar kita. Jadi, misalnya kalau di rumah, kita membantu orang tua tanpa harus diminta, seperti membereskan rumah atau membantu memasak. Iya, betul. Itu adalah contoh sikap selfless di rumah. Kamu membantu tanpa mengharapkan imbalan. Dan itu juga membuat suasana rumah lebih nyaman. Di sekolah juga, kita bisa membantu seperti teman yang sedang kesulitan belajar atau membersihkan kelas bersama tanpa diminta. Oh, jadi dengan menjadi selfless, kita bisa membuat orang di sekitar kita merasa lebih dihargai dan membuat lingkungan menjadi lebih baik. Betul sekali. Dan yang paling penting, kita juga bisa merasa senang karena bisa berbuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Tiana. Today we're going to talk about a very important word, selfless. Can you say it with me? The word is spelled S-E-L-F-L-E-S-S, selfless. In bahasa means tanpa pamrih. Do you know what selfless means? Let me explain it in a simple way. Selfless is concerned more about the needs or well-being of others than one's own. A selfless person typically acts with generosity, kindness, and compassion, often putting others' needs before their own without expecting anything in return. It's about having a willingness to sacrifice one's own desires or comfort for the benefits of others. A selfless person often serves as a role model, inspiring others to act with kindness and generosity. In close relationships, whether in family, friendships, or romantic partners, selflessness creates trust and mutual respect, which strengthens emotional bonds. On a larger scale, selfless acts can contribute to social cohesion and a sense of shared responsibility within a community. Here are some practical ways to be selfless in your daily life. Helping those in need. Some key benefits is 1. Increased emotional fulfillment. 2. Stronger relationships. 3. Increased social impact. 4. Improved mental and physical health. 5. Personal growth and self-esteem. Remember, selflessness is not only beneficial for others, but also for the person practicing it. It leads to greater emotional fulfillment, stronger relationship, and improved well-being. In daily life, selflessness can be practiced through small, everyday actions, for helping a friend in need to offering a kind word or a listening ear. Thank you. Bye. Halo Bapak dan Ibu pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih. Mari kita renungkan sejenak tentang selfless dan bagaimana hal ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antara anggota keluarga
maupun dengan Tuhan. Selfless atau dalam bahasa Indonesia tanpa pamrih adalah sikap atau perilaku seseorang yang lebih memprioritaskan kepentingan atau kesejahteraan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Orang yang bersifat selfless itu cenderung melakukan tindakan yang baik dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Sikap ini biasanya berakar dari rasa empati, kasih sayang, dan perhatian terhadap sesama. Mengajarkan nilai selfless atau tanpa pamrih di dalam keluarga adalah langkah penting untuk membentuk karakter anak-anak dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengajarkan selflessness dalam keluarga. 1. Menjadi teladan atau role model. Orang tua yang menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain. 2. Mengajarkan empati sejak dini. Mengajarkan anak-anak untuk memahami perasaan orang lain dan merespons dengan cara yang penuh kasih. 3. Mendorong tindakan kebaikan kecil. 4. Ajarkan anak tentang pentingnya berbagi. 5. Menghargai tindakan selfless anak. Ketika anak melakukan tindakan yang menunjukkan sikap selfless, berikan penghargaan atau pujian. Dengan mengajarkan selflessness ini, kita dalam keluarga, kita tidak hanya membentuk karakter anak yang peduli dan penuh kasih sayang, tetapi juga menciptakan sebuah lingkungan keluarga yang harmonis, di mana setiap orang saling mendukung dan membantu satu sama lain. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Menurut kamu apa arti dari tanpa pamrih? Arti dari tanpa pamrih tidak menolong tanpa minta balasan. Menurut saya, tanpa pamrih adalah menolong orang tanpa balasan. Menolong tanpa imbalan. Menurut saya, tanpa itu artinya tanpa balasan. Jadi mama kita itu kasih kita makanan, sayang-sayangnya kita, tapi kita tak perlu apa-apa untuk mengasihi dia. Pernahkah kamu membantu seseorang tanpa diminta? Apa yang kamu rasakan? Saya merasa senang. Bersuka cita. Pernah, saya merasa bahagia karena saya membuat aksi yang baik. Pernah saya merasakan kebahagiaan. Kenapa kita perlu membantu orang lain walaupun kita tidak dapat dia? Karena itu hal yang baik dan penting. Karena Tuhan mau kita menolong orang lain supaya kita menjadi orang baik dan kita memasuki surga. Membantu orang lain adalah sikap yang benar. Karena itu adalah hal yang baik. Siapa orang yang paling sering tanpa pamrih dalam hidupmu? Coba ceritakan. Oma saya. Oma saya mengurus saya dari kecil. Mama suka memasak untuk keluarga. Mama aku menyiapkan makanan untuk aku. Mama menyayangin aku. Mama masakin saya makanan. Mama mengasihi aku. Mama menyayangi.
Mama tidur dengan aku.